Raja Ampat, Papua, salah satu surga tersembunyi di timur Indonesia. Langitnya biru membentang, airnya sebening kristal, dan pasir putihnya seperti tak ingin diinjak. Di sanalah Yohanis, pemuda Papua berusia 27 tahun, menjalani hari-harinya sebagai pemandu wisata. Tubuhnya kekar karena terbiasa mendayung perahu dan menyelam, kulitnya legam, dan senyum tulusnya selalu mencairkan hati para turis yang ia pandu. Suatu pagi, saat matahari baru menyembul malu-malu di balik gugusan pulau, datanglah seorang perempuan dari negeri yang jauh. Maylin namanya. Ia seorang fotografer alam dari Tiongkok yang dikirim majalah internasional untuk mendokumentasikan keindahan Indonesia Timur. Wajahnya khas Asia Timur, kulitnya putih, rambut hitam panjang dikepang rapi. Tapi yang paling menonjol dari dirinya adalah matanya yang tajam dan penuh rasa ingin tahu. Pertemuan pertama mereka terjadi di dermaga kecil. Yohanis sedang menyiapkan perahu ketika seorang wanita datang menghampiri, membawa tas kamera besar di pundaknya. "Excuse me, you are Yohanis?" tanya Maylin dalam bahasa Inggris yang halus. Yohanis menoleh dan mengangguk, senyumnya mengembang. "Yes, that's me. You must be Maylin," she nodded. "Yes, I'm here to explore. Hope you can take me to the best places." "It's my pleasure," jawab Yohanis, dengan logat timur yang khas namun memikat. Sejak hari itu, mereka menjelajah bersama. Dari satu pulau ke pulau lain, dari satu senja ke senja berikutnya. Maylin kagum pada pengetahuan Yohanis tentang laut dan hutan. Sementara Yohanis mulai merasakan sesuatu yang berbeda di dadanya setiap kali melihat senyum Maylin. Waktu demi waktu membuat mereka semakin dekat. Saling bertukar cerita di malam hari, duduk di tepi pantai, hanya ditemani bintang dan suara ombak. Maylin bercerita tentang hidupnya di Beijing, kerasnya tekanan keluarga dan masyarakat yang menuntutnya menikah muda, menjadi perempuan tradisional. Tapi ia memilih jalan berbeda, menjelajah dunia lewat kamera. Yohanis mendengarkannya dengan seksama. Ia tak pernah menyangka bisa sedekat ini dengan perempuan asing. Tapi Maylin berbeda. Ia bukan turis biasa. Ia peduli. Ia tulus. Ia menghargai tanah Papua dan orang-orangnya. Dan di suatu malam yang sunyi, di sebuah pulau tak berpenghuni, keduanya duduk dekat api unggun. Maylin memeluk tubuhnya sendiri karena dingin, dan Yohanis menawarkan jaketnya. Tapi bukan jaket yang membuatnya hangat, melainkan kehadiran Yohanis yang membuat dadanya tenang. "Yohanis!" bisik Maylin lirih. "Do you believe in fate?" Yohanis menatap matanya, lalu menjawab, "I do, and maybe fate brought you here." Lalu mereka berciuman. Tak terburu-buru, tidak penuh nafsu, hanya dua jiwa yang saling menemukan dalam kesepian. Malam itu mereka menyerahkan diri pada cinta. Tubuh mereka menyatu, perlahan, seperti ombak yang mencumbu pantai. Tak ada kata, hanya desahan dan bisikan. Mereka hanyut dalam pelukan, di bawah langit yang menjadi saksi lahirnya cinta dua bangsa. Pagi setelah malam itu, mereka terbangun dalam pelukan. Tidak ada penyesalan, hanya kehangatan yang terasa begitu dalam. Yohanis menatap wajah Maylin yang tertidur di pelukannya. Rambutnya tersapu angin pagi, wajahnya damai. Ia tahu hatinya telah tertambat. Dan yang membuatnya takut bukan cintanya, melainkan kenyataan. Minggu-minggu berikutnya menjadi mimpi indah. Mereka terus menjelajah, tertawa, berfoto, dan saling mengenal lebih dalam. Maylin mulai belajar beberapa kata dalam bahasa Indonesia. Yohanis, yang tak pernah peduli dengan bahasa asing, kini belajar menyusun kalimat-kalimat dalam bahasa Mandarin, meski hanya sebatas sapaan. Namun seperti setiap kisah cinta yang tak mudah, awan mulai menggantung di langit mereka. Suatu malam, saat berada di penginapan sederhana di Sorong, Maylin menerima panggilan video dari keluarganya. Yohanis mendengar suaranya meninggi dari balik kamar. "Ni Zainali, ni Heshe Yiki, kau di mana? Kau bersama siapa?" Maylin menjawab lirih, mencoba menenangkan ibunya di seberang. Tapi kemarahan sudah membuncah. Ibunya menyebutnya tidak tahu malu, mempermalukan keluarga karena terlalu dekat dengan pria primitif dari selatan dunia.
Maylin menahan tangis, dan begitu sambungan terputus, ia duduk di pojokan kamar, menangis diam-diam. Yohanes masuk dan melihatnya. Ia tahu apa yang terjadi. Ia tak bisa mengerti semua kata, tapi ia mengerti luka. Ia duduk di samping Maylin dan menggenggam tangannya. "Mereka tak akan pernah terima aku ya," bisik Yohanes. Maylin menatapnya dengan mata merah. Aku akan melawan Yohanes. Tapi kau tahu, dunia tempatku hidup tidak seperti di sini. Di Beijing mereka menilai dari warna kulit, dari status, dari siapa keluargamu. Yohanes memejamkan mata, mencoba menelan kenyataan itu. Ia bukan siapa-siapa. Bahkan banyak orang di negerinya sendiri pun belum tentu menghargainya sebagai manusia penuh. Tapi Maylin berbeda. Dan ia tahu, cinta yang mereka miliki bukan sekadar nafsu atau liburan sesaat. Namun perbedaan itu mulai membentur mereka perlahan. Maylin harus kembali ke negaranya. Visa tinggalnya berakhir dan pekerjaannya menunggu di Beijing. Mereka berdiri di bandara, saling memeluk seperti akan kehilangan separuh nyawa. "Aku akan kembali," janji Maylin. "Aku akan cari cara." Yohanes mengangguk, tapi hatinya penuh ketakutan. Ia tahu janji bisa berubah oleh waktu dan keadaan. Hari-hari setelah kepergian Maylin terasa hampa. Yohanes kembali bekerja seperti biasa, tapi tak ada lagi semangat seperti dulu. Ia menyimpan setiap foto Maylin di gawainya, dan setiap malam membuka ulang galeri kenangan mereka. Kadang ia tertawa sendiri, kadang menangis diam-diam. Sementara itu, di Beijing, Maylin berada dalam tekanan. Ibunya menjodohkannya dengan pria anak pengusaha. Ia menolak dengan keras. Ia memutuskan keluar dari rumah dan tinggal sendiri. Ia mengirim pesan kepada Yohanes setiap hari, tapi kadang tak bisa membalas dengan cepat karena pekerjaannya yang padat. Hubungan mereka bertahan lewat pesan dan video call. Namun waktu dan jarak perlahan menjadi musuh yang kejam. Hingga suatu hari, Maylin menghilang. 2 minggu tanpa kabar. Yohanes panik, mencoba menghubungi lewat semua cara yang ia tahu. Tak ada balasan. Rasa cemas berubah menjadi patah hati. Yohanes merasa dikhianati. Tapi jauh di lubuk hatinya, ia tahu ini bukan salah Maylin. Ada sesuatu yang terjadi, sesuatu yang tak bisa ia kendalikan. Dan benar saja. 2 bulan kemudian, datanglah surat yang ditulis tangan dalam bahasa Inggris sederhana. "Dear Yohanes, I'm sorry. I was hospitalized. Mental breakdown. Too much pressure. I love you, but I need to be strong before I return to you. Please wait for me. I still wear your shell necklace every day. With love." Maylin. Surat itu membuat Yohanes menangis seharian, tapi ia juga kembali bersemangat. Ia tahu, cintanya belum mati. 3 bulan berlalu sejak surat terakhir itu. Yohanes tak tahu pasti apakah Maylin akan benar-benar kembali, tapi harapannya tak pernah padam. Setiap hari ia melihat ke dermaga, menatap laut, seolah Maylin bisa muncul kapan saja dari balik ombak. Suatu sore yang cerah, saat Yohanes sedang menuntun turis asing ke perahu, ia melihat sosok perempuan berdiri di ujung dermaga. Rambut panjangnya diikat, kacamata hitam di wajahnya, dan kalung kerang khas Papua tergantung di lehernya. Yohanes berhenti, matanya melebar. "Maylin," perempuan itu membuka kacamatanya. "I told you I'd come back." Yohanes berlari dan memeluknya erat. Tanpa kata, hanya isak tertahan di antara pelukan. Dunia seakan berhenti berputar. Turis yang dibimbingnya tersenyum melihat momen itu. Maylin kembali. Kali ini bukan sebagai turis, tapi sebagai perempuan yang ingin tinggal. Ia membawa semua tabungan, niat membangun usaha fotografi di Papua, dan tekad bulat untuk hidup bersama Yohanes. Mereka menyewa rumah kecil di pinggir kampung, jauh dari hiruk-pikuk kota. Namun hidup tak serta-merta menjadi mudah. Beberapa warga masih memandang sinis. Seorang perempuan Cina tinggal serumah dengan pemuda Papua tanpa ikatan resmi. Desas-desus mulai menyebar. Beberapa keluarga menolak berteman, menganggap Yohanes memalukan. Maylin tak peduli. Ia belajar bahasa Indonesia, bahkan beberapa kata Papua lokal. Ia belajar memasak ikan bakar, ikut upacara adat, dan selalu tersenyum pada siapapun. Perlahan, warga mulai luluh.